Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para perempuan yang mencintai tanah air menandai awal mula perjuangan mereka di Indonesia dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928 di Yogyakarta. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Ketika 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional, kita tidak mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang ibu. Pada dirinya, ibu menjadi penanda bahwa ia adalah perempuan yang memiliki daya cinta yang mendalam bagi tanah airnya. Perempuan yang mengandungi daya juang yang besar dalam perjuangannya. Perempuan yang memiliki hasrat untuk berdaya cipta dan karya melampaui batasannya. Perempuan yang mencatat sejarah penting dalam kehidupan manusia. Perempuan yang menguasai area hidup penuh tantangan dalam keahliannya. Yang menolak hakikat yang menisbatkan dirinya sekedar sebagai hiasan, sebagai yang wani ditata atau yang bisa diatur atau yang lemah. Syukur dan pujian kepada Allah yang menjadikan engkau, ya Ibu, sebagai citra Allah yang sejati, utuh, bermartabat, dan mulia. Engkau hadir dengan warnamu yang indah, yang kekasih hati kami. Sebagai ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat, rekan perjalanan, dan rekan pelayanan bagi kami semua. Terima kasih untuk hadiranmu yang membawa makna dalam hidup kami. Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu masa Raya Natal, sekaligus mengingat rayakan kehadiran perempuan sebagai ibu, saudara, sobat, dan pelayan Tuhan di Hari Ibu yang diperingati pada hari Selasa, tanggal 22 Desember. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Diaken Darmawati Sinaga. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing
terambil dari Filipi 2 ayat 12 yang menyatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian." Dan menyertai saudara juga. Kamu adalah garam dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Jemaat silahkan duduk. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau masyarakat. Mereka rindu dipanggil ibu, tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya dan yang menyayangi anak dari kandungannya, terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu, maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Pengasih, bagaikan ibu yang mengasihi dan menggendong kami dalam welas asih yang tak bertepi. kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga Kristiani yang mereka tapaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi orang tuanya yang tidak harmonis. Sebagaimana penulis kitab Ulangan memberi kesaksian bahwa Engkau laksana induk Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarang, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah kami bersyukur karena Engkau, ya Tuhan, yang telah menuntun dan melindungi kami. Maka dalam iman kepada Kristus, kami percaya bahwa Tuhan Allah Maha Pelindung, sebagai induk yang melindungi, merawat, dan menuntun biduk keluarga-keluarga Kristen menuju sikap saling memberkati, saling membahagiakan, saling melindungi, saling melayani, dan saling menyempurnakan diri di dalam kesetiaan dan kebaikan. kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumpu pada kebaikan Allah, terlebih khusus dalam masa pandemi yang menimbulkan duka cita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa.
bagi para orang tua lanjut usia dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan persekutuan. Sebagaimana Engkau berkata bahwa seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Maka dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Rahimi bagaikan ibu yang menghibur, menguatkan, dan memulihkan anak-anaknya yang terluka. Kiranya kami dianugerahi dengan roh sukacita, kepercayaan, dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan, bahwa Allah memulihkan kehidupan. kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi sesama yang menderita akibat tindak kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia, bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita yang eksklusif dan yang mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maka dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan Allah Sang Pengampun, seperti ibu yang kasihnya tak terhingga sepanjang masa, Engkau mengajari kami bagaimana mencintai dengan tulus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk merangkul yang berbeda dengan kami, menjadi pelaku dan pekerja perdamaian, menghibur mereka yang berduka, dan bergerak merengkuh mereka yang dijauhkan dari kasih Kristus yang tiada batas itu. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana suasana Natal tahun ini? Pasti ada perbedaan dikarenakan minimnya mobilitas kita berkunjung ke sanak saudara atau mungkin ke tempat hiburan lainnya. Pandemik ini sudah berlangsung sejak bulan Maret lalu, dan mungkin kita semua sudah mulai beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. Namun satu hal, di momen Natal ini, semua kita pasti sudah mempersiapkan segala hal agar sukacita Natal tetap kita bisa rasakan. Dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, kita boleh berkumpul bersama saudara melalui video call, grup, Zoom, dan aplikasi lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua pasti kita sudah mempersiapkan. Pendeta mengatakan tidak tiba saat tiba akal. Jadi pasti semua sudah kita persiapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, preko firman saat ini, Allah juga sudah mempersiapkan dan merancangkan sejak dulu yang terbaik melalui nubuatan Allah yang sudah digenapi. Matius 5 ayat 17 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Salah satu contoh kegenapan yang pertama, Yesus lahir di Bethlehem. Bapak Ibu boleh lihat di Mika 5 ayat 1 dan nubuatannya ada di Matius 2 ayat 5 sampai dengan 6. Kedua, kelahiran Yesus. Yesaya 7 ayat 14 dan nubuatannya di Matius 1 ayat 22 sampai dengan 25. Proses perjalanan Yesus, Yusuf, dan Maria pergi ke Mesir dan ke Nazaret juga merupakan wujud kegenapan firman Allah
Itu bisa kita lihat di Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita merespon kegenapan daripada nubuatan Allah? Yaitu dengan percaya. Seperti halnya Yusuf yang percaya total kepada Allah di dalam kehidupannya. Kita boleh lihat bagaimana Yusuf boleh menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Seperti bertunangan dengan Maria yang belum menikah tetapi dia sudah hamil, kemudian melahirkan, dan orang Majus datang untuk membawa mur, emas, dan kemenyan. Semua itu sudah dipersiapkan oleh Allah boleh terjadi. Sama halnya seperti Raja Herodes dan anaknya Archelaus, pemimpin Yehuda. Tuhan izinkan boleh terjadi, dan Yusuf boleh menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Tuhan mengatakan bangun, maka Yusuf, Yesus, dan Maria pergi dengan segala apa yang mereka miliki. Dengan satu keyakinan dan satu kepastian bahwa Tuhan akan menyertai hidup dan kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya terhadap wujud kegenapannya? Bagaimana kita merespon di dalam hidup dan kehidupan kita? Mari kita percayakan hidup dan kehidupan kita Tuhan pimpin, agar senantiasa semua kita boleh memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah melalui begitu banyak kehidupan dari awal hingga di penghujung tahun 2020 ini. Ada suka, duka, ada kecemasan, ada ketakutan. Semua boleh berjalan dan boleh kita nikmati dengan tuntunan dan dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menyongsong tahun baru 2021 yang kita sendiri tidak tahu apa yang boleh kita perhadapkan di ke depan sana. Tapi satu hal yang kita yakini, penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini kita semua boleh ada dalam ibadah peringatan Hari Ibu yang ke-92. Sukacita yang boleh dirasakan kepada ibu dengan segala pengorbanan, dengan segala gumul juang, dengan segala ratapan, tangisan, dan tawa. Semua boleh menjadi satu karena Tuhan boleh menyertai. Selamat Hari Ibu, sehat selalu, dan takut akan Tuhan boleh menjadi kekuatan hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur dan percaya akan wujud kegenapan firman Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk setia dan taat mendalami firman Tuhan, sehingga kami semua akan memperoleh hidup yang kekal. Pada hari ini kami bersyukur dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-92, Tuhan berkati seluruh ibu dengan segala gumul juang mereka, baik sebagai ibu dan tiang doa dalam keluarga. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, dari presiden, menteri, dan jajarannya. Tuhan, biarlah beri hikmat kepada mereka untuk mengatur, untuk menjaga, dan kami sebagai bangsa boleh menopang setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa untuk setiap kami yang merindukan lawatan Tuhan hadir dalam hidup dan kehidupan kami karena sakit penyakit yang kami derita. Tuhan berkati, Tuhan jamah kami sehingga obat-obatan dan perawatan serta keluarga yang boleh bersama dengan kami boleh menjadi alat kesembuhan dan kami boleh bersukacita. Tuhan, kami teringat untuk mereka yang saat ini berdampak terhadap COVID-19. Tuhan berkati para tim medis, dokter, perawat, dan lainnya. Boleh Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk mereka boleh berkarya dan mereka boleh merawat dan menjaga setiap pasien yang saat ini mereka yang mungkin masih dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang sedang dalam perawatan di rumah. Tuhan, biarlah ya Bapa ada satu kerinduan ketika vaksin boleh ada dan ini boleh membebaskan kami terhadap COVID-19 ini dan kami boleh bersukacita karena Tuhan menyertai kami. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terlebih khusus GPIB dan jajarannya. Tuhan berkati agar senantiasa gereja boleh menjadi wadah tempat untuk kami boleh bersekutu dan Tuhan hadir untuk bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap komisi yang boleh ada dan terbentuk, tim daya dan dana. Tuhan, kami tahu kondisi saat ini boleh mencekam seluruh kami yang boleh bekerja dan kami yang ada di dalam pelayanan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh hadir di dalamnya
dan boleh memperlengkapi setiap apa yang boleh menjadi kebutuhan kami. Dan biarlah setiap tim yang boleh Tuhan percaya, Tuhan pimpin dengan kuasa Tuhan dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengelola dan boleh memperoleh semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk janda, duda, dan yatim piatu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, biarlah dengan ketidaklengkapan kehadiran keluarga, Tuhan boleh menambahkan sukacita mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan Tuhan hadir di dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk para lansia. Tuhan, kami tahu kerinduan yang mendalam buat para lansia kami, untuk mereka boleh bersekutu dan ambil bagian dalam peribadahan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati mereka dengan segala gumul juang mereka. Biarlah ya Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan para lansia kami, sehingga mereka terus tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun saat ini mereka boleh menikmati peribadahan dalam bentuk virtual, biarlah tidak mengurangi sukacita karena Tuhan hadir di setiap ibadah-ibadah yang boleh ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami yang Tuhan percaya untuk menjadi bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik kami sebagai pelayan 1 sampai dengan pelayan 8, pianis, pemandu lagu, dan multimedia. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan boleh berkarya dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh terus belajar sehingga kami layak Tuhan pakai untuk menjadi pelayan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang saat ini dengan segala gumul juang kami. Biarlah ya Bapa, kami terus mempercayakan hidup dan kehidupan kami Tuhan pimpin, sehingga apapun yang boleh terancangkan di dalam kehidupan kami, ketika kami boleh menapaki dan mengakhiri tahun 2020, sebentar akan kami menyongsong 2021 dengan penuh rahasia Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama kami cakap boleh melaksanakan kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan ada dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan akan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui secara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini. Ya Tuhan, tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dimuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu tanggal 27 Desember 2020, pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 3 Januari 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di gedung gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 07.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan sektor 3. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan melalui WA Group sektor. Untuk gedung gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung gedung gereja. Berikutnya, sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan, ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Libur kantor sekretariat, sehubungan dengan tahun baru 2021, maka mulai hari Kamis sampai dengan hari Jumat, tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021, kantor sekretariat libur. Bagi koordinator sektor, wakil koordinator sektor 1, 3, dan 5, koordinator jemaat, pengurus pelkat, komisi, panitia yang ingin memasukkan berita ke warta jemaat paling lambat hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020. Jemaat yang berulang tahun pekan ini, kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun, hari ulang tahun pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita bersama-sama mendengar pesan dari Dewan berkenaan dengan Hari Ibu yang akan dibawakan oleh Ketua Pelkat PKP oleh Ibu Herlin Korengkeng. Waktu dan tempat kami berikan. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020. Momentum peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan hari yang sangat istimewa bagi semua perempuan Indonesia, tak terkecuali bagi kaum perempuan GPIB.
Momentum ini diperingati sebagai bentuk penghargaan bagi kaum perempuan yang telah berjuang bersama kaum laki-laki untuk merebut kemerdekaan Indonesia serta berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai kaum perempuan ada berbagai tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita, khususnya sebagai seorang ibu. Ibu adalah sosok hebat di dalam kehidupan keluarga, karena ibu memiliki peran ganda atau multiperan. Ibu bisa berperan sebagai pendidik yang dapat mencerdaskan kehidupan anak-anaknya. Ibu bisa berperan menjadi manajer yang handal untuk mengatur segala kebutuhan anak-anak, suami maupun dirinya sendiri. Ibu bisa berperan sebagai koki yang selalu memikirkan menu makanan setiap hari dan menyediakan bagi suami dan anak-anak. Ibu bisa berperan sebagai motivator yang selalu memberikan semangat bagi anggota keluarga dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya. Ibu bisa berperan menjadi dokter dan perawat ketika ada anggota keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi peran ibu dalam sebuah keluarga atau dalam ranah domestik. Namun peran ibu tidak hanya terbatas dalam ranah domestik saja, tetapi ada juga ibu yang berperan hingga ke ranah publik. Memasuki ranah publik bukan berarti perempuan atau ibu dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan keluarga. Peran dalam ranah publik maupun domestik keduanya harus berjalan secara bersama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena itu, perempuan khususnya kaum ibu dituntut untuk dapat mengatur waktu, pikiran, dan tenaganya agar kedua tanggung jawab tersebut dapat melaksanakan dengan baik dan berbuahkan hasil yang baik pula. Dalam melaksanakan peran sebagai seorang ibu tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah, karena di balik peran yang kita kerjakan harus ada perjuangan serta pengorbanan di dalamnya. Tetapi sebagai perempuan Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita agar dapat menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup yang hadir dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Perayaan Hari Ibu tahun ini dipastikan sangat berbeda karena dilakukan tengah pandemi virus corona. Hampir 1 tahun sudah bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia telah hidup berdampingan dengan virus corona yang mengubah berbagai tantangan hidup manusia. Banyak hal yang tidak biasa tapi sekarang harus kita lakukan dengan biasakan agar dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Contohnya, menggunakan masker jika berada di luar rumah, jaga jarak jika berada di tengah-tengah kerumunan orang, dan rajin mencuci tangan. Inilah kehidupan dengan tantangan baru atau new normal. Virus corona tidak hanya mengubah tantangan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi, bahkan angka perceraian terus meningkat. Kondisi ini membuat banyak orang menjadi khawatir dan bertanya-tanya, kapankah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir? Bagaimanakah kira-kira hidup kita ke depan? Akankah kehidupan kembali normal seperti biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita harus kembali berefleksi serta bertanya, sebagai kaum perempuan apakah yang akan kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini? Apakah kita juga akan ikut tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kekhawatiran seperti di atas? Jawabannya tentunya tidak. Kaum perempuan GPIB harus bangkit dan melakukan berbagai peran yang telah Tuhan anugerahkan, terutama dalam panggilan bersama menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Pandemi saat ini menantang kita sebagai perempuan GPIB untuk mengenal, menggali, serta mengembangkan potensi diri agar dapat menjalani kehidupan di era new normal dengan hati yang teguh serta langkah yang pasti untuk menolong mereka yang sedang menangis dan merintih akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik yang terdampak secara ekonomi maupun kesehatan,
karena sebagai perempuan-perempuan GPIB telah diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi mereka yang sedang mengalami berbagai penderitaan hidup. Untuk itu mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadilah terang, sebab terangmu adalah dan terang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Selamat Hari Ibu tahun 2020, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera, perkenankanlah, percakapkanlah, beritakanlah, dan lakukan perintah Tuhan untuk menghadirkan kedamaian, kesetaraan, keadilan, dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.